kamera ready dan dia nggak akan menunggu lo buat pose gitu. So dapat arahan pas kelas grooming yang untuk cowok nih yang basic menghilangkan noda hitam atau apa pakainya ini, terus urutan skincare seperti ini, itu sangat membantu banget sih. Nama aku Lisabel, umur aku 14 tahun, aku berasal dari Semarang. Dan kesibukan sehari-hari aku adalah sekolah karena aku masih SMP kelas 3. Hai, nama saya Tantan Hadian, biasa dipanggil Tan. Umur saya 23 tahun, kesibukan sehari-hari ngantor biasa sih sebagai administrasi officer. Kenalin, nama aku Sena Cahaya Putri, usiaku 24 tahun. Saat ini kesibukan aku kuliah sambil kerja. Halo, nama aku Tiffany, aku sekarang 17 tahun dan aku masih pelajar, aku SMA kelas 3 sekarang. Hai, nama aku Flori, aku 23 tahun, kegiatan aku sehari-hari adalah kuliah, bikin konten di Instagram, di TikTok, terus berkecimpung di dunia beauty gitu. Aku interested di modeling dan aku ingin tahu caranya untuk menjadi model yang benar, yang baik, yang profesional. Dari Instagramnya Kak Gani, karena emang dulu aku kayak modeling nggak ya gitu loh, tapi kayaknya worth it untuk dicoba deh gitu, akhirnya join dong. Pengalaman modeling itu ada di tahun 2019 sampai tahun 2020, waktu itu salah satu agensi Jakarta juga. Cuman berhenti di tahun 2021 karena lagi pandemi juga dan sekarang lagi pengen nyari agensi lagi sih, masuk agensi lagi. Satu, gue kan ada di dunia beauty which is gak jauh-jauh dari fashion. Ketika berfoto atau ketika disuruh berpose or whatever, gue hilang arah, kayak gimana ya, angle gue gimana ya, how to be confident ya, karena kan dengan size badan gue yang seperti ini, dengan teman-teman gue yang badannya size lebih kecil kan, kadang suka insecure sendiri kan, kayak mereka mau kayak gimana aja cakep lagi, ini gimana bentukannya kan, nggak mungkin dong gitu. Di sini gue berusaha untuk mempelajari gimana caranya menemukan kepercayaan diri ketika berpose dengan size badan yang mengikuti gitu. Aku nggak pernah ikut yang kayak belajar apa-apa, cuman kemarin ini sempet ditawarin untuk photoshoot sama Larasati. Foto kayak jewelry, kalung, terus cincin, anting gitu sih. Aku kan umur 17, jadi lagi banyak-banyak nih acara kayak Sweet 17 teman-teman aku. Dan kebetulan ada satu MC ini, dia emang lagi sering banget deh MC buat acara-acara Sweet 17 gitu, dan aku kenal juga. Terus dari itu kan aku jadi lumayan deket ya sama MC-nya, terus MC-nya kayak ngajakin gitu, nawarin kayak, kalau misalnya aku tawarin kalian, aku waktu itu sama temen aku itu ditanyain kalau misalnya aku nawarin kalian buat photoshoot gitu, photoshoot produk mau nggak sih? Terus itu aku jawab aja boleh, kayak gitu kan. Nah jadi dari situ aku terima photoshootnya dan aku seneng aja, aku enjoy gitu bisa photoshoot di situ. Jadi mungkin menurut aku Larasati ini menjadi apa ya, asal muasalnya aku masuk dan tertarik ke dunia modeling kali ya gitu. Misalnya pose panggungnya ke depan ngadepnya, balik langsung pose seperti ini. Kalau basic catwalk itu adalah sebuah ilmu yang baru ya, karena kan kita catwalk yang kita lihat-lihat terus kita sok-sok jalan like a model gitu kan, ternyata ilmunya tidak secetek itu say. Ternyata ada ilmu lagi yang lebih advance, bahkan ada ilmu advance catwalk, which means itu nggak hanya ilmu yang awam gitu. Jadi it's a new experience for me. Pengalaman aku waktu basic catwalk itu lumayan
sangat bermanfaat buat aku karena aku berasal dari Semarang dan di Semarang itu termasuk kota daerah ya, jadi banyak knowledge tentang kayak cara catwalk yang belum aku tahu dan kayak model kekinian itu catwalknya gimana gitu, jadi aku dapat banyak banget dari Kak Gani. Ada bantingannya, itu nggak enak. Itu mengingatkan gue yang sebelumnya juga pernah di modeling juga kan. Cuman karena udah berhenti cukup lama, pas jalan itu emang agak sedikit kaku dan akhirnya di basic catwalk dapet arahan dari KJ. Ternyata harus kayak dari busungan lagi basic-basic udah dikasih tahu tuh sama KJ. Dan akhirnya mulai dilatih lagi dan bisa. Dan dari basic catwalk akhirnya gue diimplementasikan ke sehari-hari sih biar kayak oh terbiasa nih nantinya gitu. Yang tadinya gue jalan yang sedikit agak bungkuk, yang agak sedikit malu-malu gitu, sekarang setelah dilatih di basic catwalk gue jadi kayak postur tubuh harus dirapin lagi, gue dapat masukan seperti itu, akhirnya kayak oh ya udah gue notet itu, gue pakai itu di ini, jadi kayak ya udah bisa. Basic catwalk sih jujur aku kayak kaget gitu karena kan bener-bener yang kalau catwalk itu aku nggak tahu dasarnya sama sekali, dan pas aku latihan di situ kayak bener-bener oh ternyata badannya harus tegap, harus bener-bener gimana caranya tegap, jalannya tetap one line, harus tahan core, dan itu yang emang jujur susah sih di situ dan aku masih terus belajar di situ. Itu kan kelas pertama ya di selama MDP ini, dan aku di situ masih tegang sih, soalnya benar-benar lingkungan baru, terus aku belum kenal sama siapa-siapa kan, dan di situ awalnya juga aku takut kayak Kak Gani atau Kak Jera itu galak atau gimana kan, tapi ternyata sama sekali enggak, dan teman-teman yang lain juga gampang banget buat diajak ngobrol gitu sih. Jadi aku yang awal-awalnya masuk ngerasa tegang, tapi udah ketemu sama Kak Gani yang aku diajarkan, aku sama Kak Gani diajarnya itu kayak ngajarinnya itu bener-bener enak dan jelas juga, dan selama kita jalan tuh bener-bener dibantu gitu loh. Jadi kayak aku bisa belajarnya tuh gimana, gampang untuk dimengerti, jadi aku bisa cepet bisa gitu ngelakuinnya gitu sih. Pose sini, 1, 2, 3, ganti pose. Advance catwalk, akhirnya gue menemukan jenis-jenis jalan catwalk yang sebelumnya nggak pernah gue tahu. Yang kayak zombie catwalk, New York, Europe, yang berbagai banyak varian, akhirnya gue bisa tahu, dan kemarin gue dapet ilmu baru juga gitu, yang sebelumnya nggak gue dapet, kemarin gue dapet itu. Kemarin kesulitannya memasukkan sebuah rasa untuk ke jalannya itu, karena kan di setiap jalan itu punya rasanya tersendiri. Kayak zombie kita harus banyak bengong tapi nggak terlalu bengong, tidak terlalu fierce tapi tetap harus ada fierce-nya juga. Yang Europe dan New York pun sama, jadi setiap tipe jalan feel dan rasanya tuh beda, kita harus masukin soul-nya itu ke jalannya dulu. Boring. Lebih explore lagi. Masa senyum-senyum gitu? Oh my god, itu yang paling susah karena kan mencari kreativitas, gimana kita bisa pose, gimana kamera ready dan dia nggak akan menunggu lo buat pose gitu. So we have to be ready for the camera gitu loh. Itu yang sulit, say. Mungkin kalau menurut aku adalah kelas yang aku paling kesulitan, karena aku tuh emang dari dulu aku paling gak bisa pose, aku paling mati gaya deh. Jadi kalau misalnya di Instagram aku juga, aku kalau pose tuh aku pilih yang emang ada props di sekitar aku, misalnya kayak duduk di meja, jadi tangan aku nggak kaku, aku bisa kayak gini gitu. Tapi kemarin ini kan pose bener-bener kita berdiri, nggak ada apa-apa kan, kayak kita harus eksplor aja sama gerakan kita sendiri, terus kayak gitu. Jadi aku bener-bener bingung aja sih, tapi di situ Kak Gani ngajarinnya menggunakan cara yang emang sehari-hari kita lakuin. Jadi misalnya dari warming up sebelum olahraga, cuman kita bikin gimana sih supaya gerakan warming up itu bisa menjadi sebuah pose.
Oke guys, jadi kelas hari ini itu adalah tentang grooming class. Kenapa kita mengadakan grooming class? Karena zaman now nih, sekarang di industri itu kulit itu sangat penting. Skin is everything, buat model juga tentunya. Nah, jadinya kita mau mengajarkan mereka bagaimana sih menggrooming kulit dengan baik sehingga pada saat photoshoot itu kalau misalnya pakai makeup tuh langsung nempel, kena lighting langsung glowing gitu. Halo, nama aku Evelyn Agnes, bisa dipanggil Agnes. Aku di sini untuk memberitahukan teman-teman kalau misalkan skincare itu penting. Jadi kalau misalnya bisa dibilang aku tuh mengajarkan pengetahuan sedikit tentang skincare seperti itu. Jangan lupa mention RH True White, hashtag The Brightening Specialist. Kalau yang grooming kemarin gue seneng karena kita mendapatkan ilmu skincare yang walaupun gue udah terjun di dunia skincare kan maksudnya udah tidak bisa dibilang sebentar kan. Dan ternyata gue mendapatkan tips and tricks how to apply skincare even more advanced gitu loh. Jadi even more fungsional di muka gitu loh. Gimana caranya ini skincare ini bisa ngefek di muka. Oh ternyata ada beberapa bahan yang nggak boleh digabung. Oh ternyata ada vitamin C A dengan vitamin C B nggak boleh digabung. Vitamin C A ya A, B ya B gitu. Kalau mau dipakai berbeda ya harus beda hari gitu. Ada banyak ilmu yang gue dapet cuma di sini gitu, tidak dari social media or anywhere. Kelas grooming itu seru banget sih. Kayak kita diajarin tentang skincare, terus kayak kita bisa tanya-tanya sama orang yang lebih ahli dalam skincare. Grooming ini yang paling penting banget sih, karena kita sebagai model kan sebagai modal juga ya, investment untuk tubuh kita juga. Apalagi bagian muka itu penting banget sih. Kemarin akhirnya dapet arahan pas kelas grooming yang untuk cowok nih yang basic menghilangkan noda hitam atau apa pakainya ini. Terus urutan skincare seperti ini, itu sangat membantu banget sih. Yang akhirnya gue nggak tahu jadi tahu. Kelas hari ini kita bekerja sama dengan RH True White. Jadi kita mengajarkan para murid-murid model-model ini untuk menggrooming skin mereka gitu. Surprisingly dapet susunan skincare lengkap dari RH yang dia ngeklaim bisa 7 hari bisa mencerahkan muka. Akhirnya dari pertama kali nyoba di kelas grooming, gue selalu konsisten selama 7 hari dari pakai RH itu. Akhirnya kayak, wah kok gue merasakan perubahan itu ya. Ada beberapa noda hitam yang bisa memudar dan hilang dan bikin wajah pun jadi cerah sih, lebih cerah dari yang sebelumnya. Kelas grooming itu karena aku juga walaupun beauty antusias, tapi jujur dari kelas grooming aku belajar juga ternyata ini loh step-step yang benar, dan ternyata kulit aku juga butuh yang namanya vitamin C. Terus belum lagi kemarin tuh dapat booster untuk masukin vitamin C-nya, dan itu yang benar-benar aku seneng banget sih untuk dapatin si produk itu. RH True White pastinya. Dan itu boosternya aku seneng banget, aku pakai tiap hari. Jujur puas banget karena aku bener-bener yang namanya ternyata untuk basic kayak preparation makeup itu kayak gini loh gitu, untuk mempersiapkan kulit kita yang bener-bener sehat tuh seperti ini. Dan pasti prosesnya nggak cuma sekali 2 kali, tapi bener-bener harus rutin dipakai gitu sih. Pas kelas grooming juga kita dikasih dari RH, itu kayak bener-bener lengkap banget, dan aku tertarik banget buat liatin satu-satu botol ini tuh buat apa sih kegunaannya gitu. Dan emang kemarin ini kedatangan bintang tamunya Kak Evelyn Agnes, dia bisa bener-bener ngejelasin kegunaan setiap skincare nih gitu-gitu tuh buat apanya sih gitu. Jadi aku banyak belajar hal baru juga sih dari situ.
basicnya nggak cuma dari makeup itu hanya menolong. Skincare itu ibaratnya diet buat badan gitu loh. If we don't keep up with the diet, kita nggak rutin pakai skincare ya, it is what it is gitu loh. Hari ini kelasnya seru banget, ternyata mereka pada antusias semua tentang skincare, udah ada yang kayak mengerti, paham juga. Jadi aku pas ngajarin tuh bener-bener kayak apa ya, 2 jalur gitu loh yang ngobrol gitu. Jadi kayak enak banget ngajarin mereka gitu. Kemarin dapat masukan sih, apalagi kayak kalau cowok kan mungkin kalau pakai skincare main blek-blek ke muka aja gitu kan. Ternyata kemarin pas gue lagi aplikasikan serum ke muka, ternyata kata Kak Agnes jangan langsung ke muka untuk serum. Lebih ke kayak ke tangan dulu baru ke muka, karena takutnya malah muka kaget dan iritasi. Nah itu, dapat teguran itu sih dari Kak Agnes. Kalau misalkan kesulitan zaman sekarang, kalau dibilang skincare biasanya mereka tuh cuman lihat kayak, oh ini orang review bagus, tapi nggak tahu manfaatnya untuk apa, ada ingredients-nya apa. Jadi kadang-kadang tuh apa yang mereka pakai dengan target yang diinginkan untuk kulit mereka tuh nggak terpenuhi. Jadi kadang-kadang tuh kayak beda jalur gitu. Jadi memang harus sering research, harus sering tahu kulit kita tuh kondisinya seperti apa, butuhnya apa, seperti itu. I love it. I really love RH True White karena efeknya di muka tuh, apalagi yang vitamin C itu ngerasanya sangat-sangat cekit-cekit awalnya. Cuman ternyata, oh kalau buat gue ya, cekit-cekit itu adalah tanda dia ngefek. Asalkan cekit-cekitnya nggak yang memerah, nggak yang bikin sensitif, karena kan my skin is very sensitive. And then kalau kita pakai vitamin C yang rada-rada sensitif tuh bisa gatel, bisa apa gitu. Produk RH bagus banget sih, especially yang bagian buat boosternya itu berguna banget. Aku dapat banyak banget pelajaran soal kulit kita sendiri ya, jadi kayak dia ngejelasin, oh kulit kamu kering atau kulit kamu memang berminyak, jadi harus pakai ini gitu. Eye cream, karena gue tuh selama ini sensitif sama sensitif bagian eye, karena kan gue makeup content creator, gue selalu ngapus makeup, tapi gue nggak pernah pakai eye cream, which means gue cuma pakai moisturizer dan ya udah gitu loh. Oh ternyata moisturizer buat mata tuh beda lagi, karena mata itu areanya kulitnya tipis banget, jadi harus ada krim yang sesuai gitu. Oh itu ternyata. Sway the day away. Play and sleep and play. Untuk skincare-nya RH, aku ngerasa sih memang untuk beberapa orang ada yang kurang mengerti RH itu skincare-nya seperti apa gitu sebenarnya. Terus mereka kurang tahu kalau misalkan vitamin C itu perlu digunakan untuk di siang hari dan penting banget untuk kulit, apalagi kalau misalkan punya banyak bekas jerawat. Jadi pas tadi aku jelasin tuh mereka kayak, oh seperti itu ya. Jadi waktu aku kenalin ke skincare-nya RH yang vitamin C, aku kayak kalian harus banget cobain karena itu memang vitamin C yang bagus banget untuk kulit kita. Sih, karena begitu kemarin dikasih kan aku emang pakai juga setiap malam rutin, dan aku suka aja sama hasilnya. Dia benar-benar bukan skincare yang terlalu harsh gitu, jadi aku cocok di kulit aku. Terus dia kan ada yang clay mask yang ada scrubnya gitu, dan aku suka banget pakai itu. Setiap kali aku habis pakai itu tuh kulit aku ngerasa halus aja gitu. Produk favorit face wash-nya sih. Face wash-nya itu spesial banget, yang emang nggak bikin muka ketarik itu, dan mungkin pas dibaca ternyata nggak ada ingredient alkoholnya dan fragrance-nya pun nggak ada gitu. Jadi kayak bagus juga buat ke muka, nggak bikin muka ketarik. Pesan aku untuk kalian adalah jangan pernah capek untuk nge-research
skincare yang digunain itu ingredientsnya apa aja dalam satu botol. Terus harus mengenal diri kalian, kayak misalkan kalian gak cocok dengan ingredients apa, atau misalkan dari makanan juga, karena dari makanan, pola hidup, dan skincare itu berpengaruh untuk kulit kita, dan kulit itu adalah investasi, jadi dijaga dari sekarang secepat mungkin digunakan skincare-nya gitu, supaya nanti ke depannya kalian gak perlu ngalamin yang namanya penuaan dini begitu. Kelas favorit gue kemarin tuh di Advanced Catwalk, karena kemarin banyak banget diajarin jenis-jenis jalan untuk dunia modeling ini, apalagi dunia catwalk yang sebelumnya gue nggak tahu dan gue jadi tahu. Dan ternyata di dunia catwalk ini banyak banget jenis jalan-jalannya, dan itu seru banget sih kemarin. Seru banget sih kalau session kemarin tuh sedikit mengharukan ya buat saya, karena kan gue menanyakan apakah ada harapan buat gue dan teman-teman yang lain yang badannya sama kayak gue dan kerudungan gitu untuk ada di dunia model gitu, karena kan seperti yang kita tahu kan dunia model itu adalah seperti badannya seperti teman-teman saya yang ada di sini begitu loh. Buat aku sebenarnya sejujurnya dari hari pertama aku ikut MDP itu aku tertekan, badan orang bagus-bagus tuh, tinggi-tinggi, jomplang banget nih sama gue gitu kan. Terus dengan adanya Bunda, dengan adanya Kak Helen kemarin, dengan talk show kemarin, oh ternyata beneran ya, karena kalau semisalnya memang kesempatannya ada cuman sangat amat tipis, ya udah deh gue memilih untuk berhenti, tapi ternyata alhamdulillah ternyata ada gitu, cuman mungkin belum menemukan aja. Rencananya pengen masuk salah satu agensi sih untuk lebih serius lagi dalam dunia modeling ini, biar ilmu yang saya dapat dari MDP itu biar bisa lebih manfaat dan kepake ke depannya gitu. Aku udah punya plan sih, kayak aku juga pengen masuk di dunia agency, mau explore lebih banyak gitu, terus pastinya terus belajar di dunia modeling. Pesan-kesannya dari MDP ini, gue banyak banget belajar sih hal-hal baru yang nggak gue dapet di luar sana tentang modeling, dan ilmunya gue rasa seru juga, banyak banget kegiatan-kegiatan yang di jalan itu seru banget sih bareng teman-teman sama yang lain, terus ketemu mentor-mentor yang lain juga. Nah mentornya juga asik, keren juga, mentor-mentornya seru juga kok, dan ilmunya mereka ngasih taunya langsung to the point, apa yang harus dilakukan, apa yang nggak boleh dilakukan, itu aja sih. Kesan-kesannya pasti seneng banget udah bisa ngejalanin kelas-kelas NDP, terus terima kasih banget sama mentor-mentor yang udah ngajarin di MDP. Dari kemarin tuh aku belajar banyak tentang dunia modeling, dan aku tahu kalau misalnya dunia modeling itu nggak segampang dan nggak seindah yang terlihat gitu. Jadi ada banyak juga pantangannya di belakang gitu, dan tantangan-tantangan yang harus dihadapi untuk bisa jadi seorang model yang sukses lah ya gitu. Kalau kesan aku sih pastinya seneng banget dapat pengalaman segitu banyaknya, walaupun cuma 8 kali pertemuan, tapi benar-benar yang 8 kali pertemuan itu padat dengan semua ilmu gitu. Jadi baik mulai dari basic catwalk, terus kemudian ada how to pose, kemudian ada grooming, itu benar-benar dapat semua sih dalam satu paket di MDP. Setelah gue masuk MDP karena iseng, karena kayak seru deh mencoba dunia model gitu, tapi ternyata tidak mudah. Menjadi model tuh nggak mudah. Buat foto shoot, buat catwalk, gue sampai sekarang masih kaku banget kayak boneka Barbie kalau jalan gitu kan. Ternyata model itu adalah sebuah pekerjaan yang menurut gue cukup sulit, karena tidak hanya memikirkan pekerjaan, tapi kita juga memikirkan gimana kita beradaptasi di lingkungan kerja ini gitu, lingkungan kerja yang karakter orang nih beda-beda, gimana caranya kita beradaptasi dengan karakter orang berbeda-beda ini gitu. I am really interested to join model agency sebenarnya. Gue setelah melihat banyak kesempatannya ada, cuman tinggal gue bilang iya atau tidak gitu. Gue harap dengan gue selesai di sini,
minat gue di dunia model tuh nggak selesai. Maksudnya akan terus berkembang seiring berjalannya waktu kan. We never know kapan time-nya, kapan waktunya gitu kan. Jadi gue akan berharap masuk agensi model and I will terjun ke dunia model